Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon dan membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Dan yang kedua yaitu IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Yang pertama, pengertian diagram pohon. Apa itu diagram pohon? Nah, dalam menulis teks dengan menggunakan diagram pohon itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Nah, selain menggunakan tabel untuk menuliskan ide pokok, itu bisa juga menggunakan diagram pohon. Nah, berikut ini merupakan contoh dari diagram pohon. Nah, diagram pohon ini itu bisa berbentuk segi 4 atau persegi panjang atau bulat, tergantung kita ingin seperti apa. Nah, di sini ada contohnya yaitu dengan segi 4 atau persegi. Nah, di tengah-tengahnya itu kita bisa menuliskan dengan judul teks. Nah, kemudian dari judul teks itu bercabang dengan diisi dari setiap ide pokok dalam paragraf. Nah, tergantung teksnya itu ada berapa paragraf, nanti kita membuat cabang-cabang yang akan dimasukkan ide pokok tersebut dengan berdasarkan teks. Nah, jadi itu tentang diagram pohon. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, berdasarkan pengertiannya, apa itu cerpen atau cerita pendek? Nah, cerita pendek atau cerpen itu adalah cerita yang terdiri atas kurang lebih 10.000 kata. Nah, dalam sebuah cerita pendek, itu biasanya terdapat seorang tokoh utama pada suatu keadaan tertentu, sama seperti cerita lainnya. Nah, cerita pendek juga itu dapat dibuat berdasarkan peta pikiran. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok? Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Setelah itu, yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Nah, setelah itu, yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Nah, kemudian selanjutnya memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Nah, saat membuat kalimat itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah
untuk membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, jadi bagaimana? Apakah sudah mengerti atau dapat dipahami tentang membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok? Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Yang pertama yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap budaya. Apa saja itu? Yang pertama, banyaknya suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh bangsa yang terdapat di Indonesia seperti suku Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sasak, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Nah, Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam. Banyaknya kosakata dari bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia juga memiliki pakaian adat. Nah, yang ketiga, pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu seperti dalam pernikahan, penyambutan tamu, kemudian dan acara kematian. Nah, selain itu, suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk, memiliki senjata tradisional, dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Nah, jadi ini merupakan pengaruh kondisi geografis terhadap budaya ya. Nah, selain pengaruh kondisi geografis terhadap suku bangsa, kondisi geografis di Indonesia juga itu berpengaruh terhadap alat transportasi. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Nah, karena seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, cukup sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan, di sini ada tugas halaman 63, yaitu membuat diagram pohon dengan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, silahkan anak-anak hebat bisa mengerjakannya dan dikumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.